luar biasa bahwa hari ini kami Selamat saya melanjutkan Bapak Ignas yang terhormat. Sejak tadi kami sudah mulai dengan agenda hari ini. Pertama, bencana tadi sudah diselesaikan, kemudian sekarang masuk pada agenda berikutnya PKH. Tadi sudah disampaikan Ibu Ketua bahwa hari ini kami dari Dinas Sosial akan menjelaskan terkait persoalan PKH yang pas tanggal 30 Desember ada pertemuan dengan dihadiri oleh Ibu Ketua Komisi 3 dan Pak Wakil dengan Pak Yan. Di saat itu kami telah berdiskusi banyak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, ketika diskusi berlangsung, ada pernyataan-pernyataan bahwa kami akan turun ke Desa Alas dengan Desa Alas Selatan untuk menyampaikan persoalan-persoalan ini, di mana ada KPN yang namanya sudah tidak ada pada penyaluran PKH di tahap 3 dan tahap 4. Dan itu sudah ada komitmen bahwa setelah masuk kembali liburan, kami akan bersama-sama dengan komisi untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait persoalan itu. Dan hari ini kami dipanggil untuk menjelaskan lagi. Kemarin ada sejak tanggal 6 Desember sampai dengan saat ini, dari beberapa KPM yang bermasalah, mereka sudah mendatangi ke Dinas Sosial. Mereka masing-masing membawa dokumennya untuk melihat di sistem, dan mereka mendapatkan yang terbaca di sistem bahwa ada keluarga yang veteran, ada yang kerja di luar, dan itu mereka sendiri melihat pada sistem itu ada. Dan nanti sebentar akan dijelaskan oleh Ibu Kabid terkait mereka yang nama ada, terus nama yang sudah tidak ada di sistem. Karena teknis pengelolaannya ada di bidang, oleh karena itu saya memberi kesempatan kepada Ibu Kabid selaku admin 6NG untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Dewan Terhormat. Terima kasih, saya terima. Dinas Sosial sebagai sumber untuk penerimaan bansos baik itu PKH, sembako maupun bantuan PBI untuk pengobatan secara gratis yang diakomodir oleh dana APBN. Izin bahwa hal pengelolaan DTKS itu kita berpedoman pada Permensos nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS. Kemudian keputusan Menteri Sosial nomor 262 tahun 2022 tentang kriteria fakir miskin, dan yang ketiga keputusan Menteri Sosial nomor 73 tahun 2024 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Izin menyampaikan bahwa untuk data penerima bansos yang menjadi fokus kita hari ini PKH, itu kita berangkat dari data terpadu kesejahteraan sosial, di mana program Kementerian Sosial yang mendata semua penduduk miskin yang ada di daerah di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Apabila masyarakat kita terdata pada data terpadu kesejahteraan sosial, maka mereka akan dipertimbangkan untuk bisa menerima bansos-bansos dari Kemensos yang sudah disiapkan. Baik, untuk data yang ada pada Alas Selatan dan Desa Alas, kemarin sudah disampaikan bahwa ada penerima yang memang namanya bukan dicoret tetapi ditidaklayakkan. Sesuai dengan ketentuan itu ditidaklayakkan, bukan dicoret. Yang ditidaklayakkan itu sesuai dengan datanya yang kami ada, untuk Alas Selatan itu ada 256, kemudian untuk Desa Alas ada 100 lebih 109. Izin menyampaikan bahwa sesuai dengan Permensos 73
kami diwajibkan untuk melakukan pemutahiran data sesuai dengan ketentuan itu harusnya 1 bulan, setiap bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Nah, di Desa Alas Selatan ini dan Desa Alas kami melakukan pemutahiran di bulan April tahun 2024. Pada saat kami melakukan pemutahiran itu, kami bersama dengan kepala desa dan aparat desa, pendamping dan petugas dari dinas. Hasil musyawarah itu yang terjadi ada penyidanglayakan anggota sebanyak yang tadi sudah saya sampaikan itu. Nah, terhadap hal itu akhirnya terjadilah yang namanya nama tidak keluar waktu pembagian bansos tahap 3-4 di bulan Desember. Dari situ hasil kesepakatan kita bersama di tanggal 30 Desember itu kita melakukan verifikasi ulang terhadap nama-nama yang tidak menerima bansos. Hal itu sudah kita lakukan, tetapi tidak menyeluruh terhadap data yang kami pegang karena dokumen kependudukan yang kami terima itu belum lengkap. Sampai dengan hari ini data yang kami terima itu baru 41 orang dari Desa Alas, 40 dari Desa Alas Selatan dan 1 orang dari Desa Alas. Dan izin menyampaikan bahwa dari Desa Alas itu yang kemarin Bapak Wakil Ketua Komisi menyampaikan terkait dengan Vincenziana Abu yang waktu itu dia terima tapi di tahap 3-4 tidak terima. Setelah kami cek di dalam anggota saya jelaskan dulu bahwa waktu pemutahiran itu kita bukan per KPM tetapi per jiwa. Nah, pada saat kejadian di Alas yang namanya Ibu Vincenziana itu kita tidak menelayakan dia, tetapi ada satu anggota keluarganya dia, anaknya yang bernama Dominina. Nah, Dominina ini waktu kita pemutahiran oleh kepala desa, dia tidak mengenal anggota keluarga ini, sehingga kami Pak Desa ini siapa? Oh, ini kami tidak tahu Ibu. Jadi biar kasih keluar saja supaya ini orang yang kita tidak tahu tidak layakkan supaya kita bisa ada kuota lagi untuk yang belum terima. Terhadap hal ini akhirnya begitu Dominina ini dicoret, akhirnya satu kata dikeluarkan semua dari bukan dari PKH saja tapi dari data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, untuk hal ini hanya satu kasus yang saya sampaikan bahwa untuk hal ini kita bisa melakukan usulan ulang terhadap KPM ini dengan syaratnya kita mengupload dokumen yang ditandatangani oleh Ibu Kadis bahwa yang bersangkutan masih layak untuk menerima bansos. Dengan layak apabila sesuai dengan Permensus 262 yang memenuhi syarat sebagai dalam 8 kriteria fakir miskin sebagai penerima bansos. Sebanyak 256 ini yang datang mengadu di kami ini yang dokumen sudah kami terima itu ada sekitar 40 yang memang KTP-nya juga saya sudah terima dan saya sudah cek kejadiannya juga hampir sama dan ada banyak yang memang tidak terima karena PKH sudah tidak ada komponen. Jadi kalau PKH itu bantuan bersyarat di mana yang menerima itu mulai dari ibu hamil, kemudian yang punya balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA, disabilitas, yatim piatu dan lansia. Nah, terhadap ini Maria BT ini dia sudah tidak ada komponen PKH sehingga dengan sendirinya keluar dari sistem. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi ada satu yang ada kakak yang memang data kependudukannya tidak masih gabung yang sudah berkeluarga, sudah pindah ini ada 10 anggota keluarga, ada yang merantau berkeluarga, ada yang meninggal sehingga data ini mereka masih satu kakak. Terbacanya di Spenduk ini mereka sudah ada yang sudah kakaknya berbeda. Dengan demikian apabila dokumen kependudukan ini tidak diperbaharui, dimutakhirkan, maka akan terbawa. Dan ini sehingga data kependudukannya juga
tidak terbaca. Kemudian yang lain juga masih sama, ada yang anaknya kerja di PLBN, ada yang guru, ada yang veteran, ada yang P3K. Mungkin perlu saya sampaikan lagi bahwa data 6NG ini dia terintegrasi dengan Dispenduk, Dapodik, BKN, TNI Polri, dan BPJS, sehingga terlebih yang merantau ini mereka biasanya kerja di perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerja. Yang terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerja itu mereka memiliki gaji di atas UMP. Jadi sesuai dengan ketentuan yang gajinya di atas UMP berarti dia tidak berhak untuk masuk sebagai di data terpadu kesejahteraan sosial, maka bansosnya akan di-stopkan secara sistem oleh kementerian.